Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Andir Sabian Al-Ghazali dari kelas 11 MIPA 1. Saya ingin mempresentasikan materi mata pelajaran kimia tentang hidrokarbon dan termokimia. Pertama-tama kita akan belajar mengenai kekhasan atom karbon. Apa sih atom karbon itu? Atom karbon adalah bentuk karbon yang paling dasar atau unit dasar dari unsur karbon. Karbon memiliki nomor atom 6, yang berarti bahwa setiap atom karbon memiliki 6 proton di intinya. Kekhasan atom karbon yang pertama yaitu membentuk 4 ikatan kovalen. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Untuk mencapai kestabilan, keempat elektron valensi tersebut dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Ikatan non-logam dengan non-logam yang kuat dengan atom non-logam lainnya. Kuatnya ikatan kovalen ini terjadi akibat ukuran atom karbon yang kecil. Salah satu contoh senyawa kovalen tersebut adalah satu atom karbon berikatan dengan 4 atom hidrogen membentuk molekul metana atau CH4. Nah, berikut ada contoh dari molekul metana CH4. Jadi, satu atom karbon ditambah 4 atom hidrogen, dia akan menjadi satu molekul metana. Bisa terlihat di layar ya teman-teman. Dia akan menjadi CH4 karena satu atom karbon ditambah dengan 4 atom hidrogen. Nah, berikutnya, kekhasan atom karbon yang kedua yaitu dapat membentuk rantai karbon. Selain dapat membentuk ikatan kovalen dengan atom lain, atom karbon juga dapat berikatan kovalen yang kuat dengan sesama atom karbon untuk membentuk rantai karbon. Banyaknya senyawa karbon di alam terjadi karena terbentuknya rantai karbon. Dalam satu golongan 4A, atom karbon dapat menyusun rantai yang sangat panjang. Sedangkan untuk atom silikon, rantai terpanjangnya adalah 8 atom. Nah, 8 ini dibagi-bagi lagi jadi 5 atom untuk germanium, 2 atom untuk timah, dan 1 atomnya lagi untuk timbal. Nah, di sini ada contoh dari bentuk rantai karbon ya. Ikatan kovalen yang terbentuk antara atom karbon dapat berupa ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Nah, di gambar berikut bisa terlihat itu ada etana, etena, dan etuna. Yang pertama ada etana. Etana ini juga disebut dengan ikatan tunggal karena di setiap ikatannya dia hanya ada satu ikatan. Jadi ikatannya itu tidak merangkap, makanya disebut dengan ikatan tunggal. Yang berikutnya itu ada etena atau disebut dengan rangkap 2. Dia di salah satu ikatannya dia merangkap ada dua ikatan. Seperti yang digambar itu ada 2 garis atau 2 ikatan ya. Makanya disebut juga etena. Yang terakhir ada etuna atau rangkap 3. Etuna ini disebut juga rangkap 3 karena dia di salah satu ikatannya dia ada merangkap 3 ikatan. Seperti yang di foto berikut itu bisa terlihat ada 3 ikatan, maka disebut juga etuna. Materi termokimia. Apa sih termokimia itu? Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi yang terjadi dalam suatu reaksi kimia. Lebih spesifiknya lagi, termokimia lebih fokus pada kuantifikasi panas yang dihasilkan atau diserap selama reaksi kimia atau perubahan keadaan termal suatu sistem kimia. Aspek-aspek utama termokimia melibatkan perubahan entalpi atau delta H dalam suatu sistem. Berikutnya adalah hukum kekekalan energi. Semua benda di alam semesta memiliki energi. Energi digunakan pada saat benda tersebut berpindah tempat atau berubah bentuk. Ada 2 energi yang dimiliki oleh suatu benda, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda ketika benda tersebut diam. Yang kedua ada energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki suatu benda ketika benda tersebut bergerak. Nah, jumlah dari energi potensial dan energi kinetik itu juga disebut dengan energi dalam atau energi internal. Energi dalam ini yang dapat dimanfaatkan dalam pengolahan sampah menjadi energi listrik atau panas. Nah,
Termokimia adalah bagian ilmu kimia yang mempelajari kalor yang menyertai perubahan materi. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat diterima atau dilepaskan oleh suatu materi. Kalor, energi, dan kerja dapat dihubungkan melalui rumus matematika sebagai berikut, yaitu delta E sama dengan Q tambah W. Dengan keterangan, delta E merupakan perubahan energi dalam dengan satuan Joule, Q merupakan jumlah kalori yang diserap atau dilepas sistem dengan satuan Joule, dan yang terakhir ada W merupakan kerja yang dilakukan sistem dengan satuan Joule. Nah, nilai Q dan W ini bisa positif atau negatif. Untuk menentukan nilai Q dan W digunakan aturan sebagai berikut. Q bernilai positif jika sistem menyerap kalor. Q lebih besar daripada 0, makanya dia bernilai positif Q-nya. Yang kedua, Q bernilai negatif jika sistem melepas kalor. Q lebih kecil dari 0, makanya dia nilainya negatif. W bernilai positif jika sistem menerima kerja. W lebih besar dari 0. Dan W bernilai negatif jika sistem melakukan kerja. W lebih kecil dari 0, makanya dia bersifat negatif. Nah, berikutnya itu ada sistem dan lingkungan. Sistem dan lingkungan dapat melakukan interaksi berupa pertukaran materi dan energi. Berdasarkan interaksi ini, sistem dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada sistem terbuka. Mengapa dinamakan dengan sistem terbuka? Karena sistem ini dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Jadi sistem terbuka ini dia bisa bertukar materi dan energi dengan lingkungan. Yang kedua ada sistem tertutup. Mengapa dinamakan dengan sistem tertutup? Karena sistem tertutup ini hanya dapat bertukar energi dengan lingkungan saja. Dia tidak dapat mengalami pertukaran materi. Makanya dia dinamakan dengan sistem tertutup. Yang terakhir itu ada sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi ini dia tidak dapat melakukan pertukaran materi dan energi dengan lingkungan, makanya dia itu dinamakan dengan terisolasi karena dia tidak dapat melakukan pertukaran. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang reaksi eksotermik. Reaksi eksotermik adalah reaksi kimia yang disertai dengan pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, di sini ada contohnya, yaitu contoh dari reaksi pembakaran. Dari C3H8 gas ditambah 5O2 gas, dia direaksikan menjadi 3CO2 gas ditambah 4H2O liquid ditambah panas. Pada reaksi eksotermik ini, sistem akan mengalami penurunan energi karena sistem melepaskan kalor. Nah, ini ditandai dengan suhu lingkungan yang naik. Akibatnya, energi sesudah reaksi E2 lebih kecil dari energi sebelum reaksi E1, sehingga perubahan energi delta E akan bernilai negatif. E2 min E1 lebih kecil dari 0, maka berharga negatif atau bernilai negatif. Nah, berikutnya ada reaksi endotermik. Reaksi endotermik adalah reaksi kimia yang disertai dengan penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Contohnya reaksi fotosintesis. Nah, di sini ada contoh dari fotosintesis dari 6CO2 gas ditambah 6H2O liquid. Dia direaksikan oleh cahaya matahari menjadi C6H12O6 solid atau padatan ditambah 6O2 gas. Pada reaksi endotermik ini, sistem akan mengalami kenaikan energi karena sistem menyerap kalor, ditandai dengan suhu lingkungan yang turun. Akibatnya, energi setelah reaksi E2 lebih besar dari energi sebelum reaksi, sehingga perubahan energi delta E akan bernilai positif. E2 min E1 lebih besar daripada 0, makanya dia berharga positif. Nah, di sini teman-teman pasti udah paham lah ya perbedaan eksotermik dan endotermik. Sampai sini saja presentasi saya pada kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi saya dan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.